Baik, selamat pagi siswa-siswi kami. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat, Bu. Baik, terima kasih. Jadi masih semangat mengikuti pelajaran? Masih, Bu. Baik, terima kasih. Sebelum kita memulai kegiatan kita, supaya semuanya lancar, maka ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh Gentry. Gentry, silakan pimpin kita dalam doa. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Nah, sebelum kita masuk pada materi kita, maka kita absen terlebih dahulu. Antonius Lauer, Hadir, Bu. Denius Laya, Hadir, Bu. Jivan Jagata, Hadir, Bu. Dikia Daki, Hadir, Bu. Ernawati Daki, Pinky Daki, Hadir. Veronica Halawa, Gentry Daki, Ada Bu. Intek Bulala, Jeusi Daki, Jesslyn Daki, Oli Jedu Giawa, Petrus Laya, Sowajar Daki, Warman Jagata, Absen. Titus Warubu, Niarwati Daki, Wawan Wauma. Baik. Nah, jadi hari ini kita akan belajar mengenai kas kecil. Nah, masih ingat pelajaran kita minggu yang lalu? Masih. Nah, jadi kita mempelajari mengenai apa? Kas kecil. Nah, ada yang masih ingat pengertian kas? Ada, silahkan berdiri. Ada yang masih ingat? Silahkan Gentry. Kas adalah aset keuangan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, dan kas juga merupakan aset yang paling liquid karena dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Baik, bagus, terima kasih. Ya, kas itu adalah merupakan aset perusahaan. Apalagi yang kita pelajari selain kas? Ada yang bisa tahu? Ada lagi? Apalagi yang kita pelajari selain kas? Ada? Ya, selain kas adalah kas kecil. Kas kecil adalah bagian dari kas. Ada yang tahu pengertian kas kecil? Silahkan. Kas kecil adalah aset keuangan yang digunakan untuk keperluan pengeluaran dalam jumlah kecil. Baik, terima kasih. Kas kecil adalah aset atau keuangan yang digunakan untuk keperluan pengeluaran yang relatif kecil. Ada lagi? Bagian-bagian daripada kas kecil ada lagi? Manfaat kas. Manfaat kas. Ada yang tahu pengertian atau manfaat kas? Selain Zeus dan Gentry yang lain masih ada? Ada? Baik, Zeus silahkan. Manfaat kas kecil digunakan untuk menandai pengeluaran pimpinan yang jumlahnya relatif kecil, seperti dana STT, klien, atau Kas kecil. Nah, itu bagus. Itu mengenai daripada manfaat kas kecil. Selain itu apa lagi? Bukti-bukti transaksi. Ada yang tahu jenis-jenis bukti transaksi? Ada yang tahu jenis-jenis bukti transaksi selain mereka? Supaya lebih aktif. Baik, silakan Titus. Transaksi adalah kwitansi, faktur, cek, nota kredit, dan nota debit. Baik, kwitansi, faktur, cek, nota
Sudah ada yang tahu mengenai faktur? Faktur ada? Nah, faktur itu adalah merupakan bukti transaksi pembelian atau penjualan secara kredit. Berarti bagus ya. Terima kasih, berarti ya pelajaran kita minggu yang lalu kalian masih ingat. Nah, maka kita akan masuk pada pelajaran selanjutnya. Sebelum kita masuk pada pelajaran selanjutnya, maka kita lihat dulu mengenai daripada video kasus berikut ini. Coba nanti kamu perhatikan daripada video kasus berikut ini. Nanti kita akan bentuk menjadi 2 kelompok, yaitu mengenai daripada kasus berikut. Yang pertama nanti adalah mengapa terjadi daripada kesalahpahaman. Yang kedua adalah mengenai mengapa harus ada yang namanya perbedaan antara harta pribadi dengan harta perusahaan. Perhatikan ya. Berikut. Grammarly is your personal writing assistant for clear emails, confident messages, stronger essays, and more. Because Hai, saya Coach Bram dari Action. Untuk saat Jakarta dalam video ini, saya akan sharing tentang keuangan bisnis. Siapa di sini pengusaha yang nggak suka uang? Pasti semua suka. Pertanyaan saya adalah apakah Anda juga peduli dengan laporan keuangan Anda dan apakah Anda memahami apa fungsi dan makna dari masing-masing laporan keuangan tersebut? Karena apa kalau Anda tidak mengetahui apa makna dari setiap laporan keuangan yang Anda punya, Anda bagaikan menyetir sebuah pesawat jet. Tapi pada saat Anda lihat dashboard pesawatnya, Anda tidak tahu apa yang harus Anda pencet. Apa fungsi-fungsi dari speedometer dan angka-angka yang ditunjukkan di sana. Kira-kira seperti itu. Apakah Anda mau seperti itu menjalankan bisnis? Saya nggak yakin Anda pengen seperti itu. So hari ini kita akan mulai dengan hal-hal yang sederhana. Nomor 1 adalah pertanyaan saya sebagai seorang pengusaha, Anda itu lebih peduli terhadap apa sih? Kalau saya kasih 2 pilihan, omset atau profit? Mungkin sebagian besar Anda akan menjawab adalah omset, karena itu adalah hal yang cukup sering dan familiar Anda lihat. Tapi ketahuilah bahwa sebagai seorang pengusaha, saya sangat menyarankan bahwa yang Anda pedulikan bukan omset, tapi adalah profit atau untung. Karena apa? Sebagai pengusaha, Anda sudah mengeluarkan begitu banyak effort dan begitu banyak waktu, Anda tentunya ingin mendapatkan untung. Yang kedua, untung dengan cash, ya, uang yang bisa Anda pegang. Anda pilih mana? Apakah lebih penting untung atau lebih penting cash? Good kalau Anda menjawab cash, karena ya, kenapa? Anda punya untung, tapi pada saat Anda mau membayar sesuatu, Anda tidak punya cashnya, sama juga bohong. Ya. Soal ini, saya sedikit mengingatkan bahwa ada sebuah pepatah mengatakan sales is vanity. Jualan Anda omset itu adalah vanity alias kebanggaan. Anda punya uang atau tidak, tapi Anda pengen tahu bisnis Anda menguntungkan atau tidak selama ini Anda jalankan. Bagaimana Anda tahu apakah Anda punya yang disebut dengan nama profit and loss atau laporan laba rugi? Apa yang dicatat dari laporan laba rugi? Sangat sederhana. Dari uang yang keluar masuk tadi, mana yang digolongkan sebagai bagian yang namanya uang-uang yang termasuk penjualan, dan mana uang-uang yang termasuk adalah pengeluaran atau biaya. Biaya nanti akan terbagi menjadi biaya tidak tetap dan biaya tetap.
dimanapun, simpelnya kita bisa melihat orang akan menilai ya harga dari sebuah perusahaan dari mana dia akan melihat raja. Kekayaan apa yang Anda miliki, kekayaan Anda sendiri. Itu mengenai daripada kas. Nah sekarang saya akan bagi menjadi dua kelompok. Itu kalian akan membahas mengenai daripada manfaat kas. Saya berikan waktu selama 10 menit. Ya, kas kecil adalah bagian daripada kas. Sekarang kalian akan diberikan kesempatan untuk membahas mengenai manfaat kas. Sudah bisa dipahami? Baik, silakan bentuk kelompoknya. Yang khusus bagian daripada yang ini silakan ke sini, yang ini silakan ke sini. Cukup bawa kursinya masing-masing. Saya berikan waktu selama 10 menit. Setelah itu presentasi kelompoknya mengenai daripada manfaat kas. Nah, silakan. Manfaat daripada kas. Manfaat daripada kas. Menit lagi.
manfaat daripada kas. Kalau ada yang sudah kiranya siap, boleh ya, kelompok 1 ini kelompok 2. Jadi siapa yang sudah siap, boleh cuci tangan. Berarti kelompok 2. Bagaimana dengan kelompok 1? Sudah siap? Kelompok 1, 2 sudah? Sudah siap. Kelompok 1 sudah siap? Baik. Nah, itu mengenai daripada manfaat kas. Siapa yang duluan? Coba kelompok 1. Manfaat daripada kas menurut kelompok 1, silahkan. Dengarkan ya, untuk satu orang saya akan menyampaikan itu. Baik, kami akan menyampaikan hasil dari diskusi kami tentang manfaat kas. Yang merupakan manfaat kas adalah untuk memberikan informasi tentang kemampuan entitas dari suatu perusahaan untuk menghasilkan arus kas di masa mendatang. Mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dan dapat melaksanakan kewajibannya seperti membayar upah karyawan dan juga mengukur keberhasilan sebuah perusahaan. Demikian hasil dari kerja kami dari kelompok 1. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, perwakilan untuk kelompok 2. Silahkan, siapa perwakilan kelompok 2? Silahkan saudara Intek. Menurut kelompok hasil diskusi mengungkapkan manfaat yang kecil yaitu untuk mengetahui lebih dan mencapai kemampuan perusahaan dalam membayar aspek-aspek operasional seperti membayar kewajiban perusahaan atau membayar gaji karyawan dan membayar dividen. Laba bersih yang diketahui dari arus kas yang tadi. Baik, silakan duduk bagus untuk kelompok 2. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa kas itu memiliki manfaat yang sangat penting bagi perusahaan. Karena kas itu adalah merupakan aset yang digunakan oleh perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya. Seperti itu ya. Baik, sekarang kita akan masuk pada materi kita. Itu mengenai menerapkan pembuatan laporan dana kas kecil metode impres. Ya, menerapkan pembuatan laporan dana kas kecil metode impres atau metode dana tetap. Dana tetap di sini, ya, kami ya atau ibu mengharapkan melalui pelajaran ini maka siswa kami mampu untuk menjelaskan pengertian pencatatan dana kas kecil metode impres. Yang kedua adalah mampu mengidentifikasi pencatatan dana kas kecil metode impres. Dan yang ketiga, mengetahui prosedur pencatatan dana kas kecil metode impres. Keempat, mampu melakukan prosedur pencatatan dana kas kecil metode impres. Nah, jadi melalui daripada pelajaran ini nanti akan mampu melakukan daripada keempat hal ini. Nah, baik, kita masuk pada slide berikutnya.
Ini mengenai daripada ciri-ciri metode dana tetap. Ciri-ciri metode dana tetap. Siapa? Sudah ya, mulai ya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai daripada dana kas kecil. Ya, itu tadi sudah saya sampaikan apa tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Sekarang, ya, kita akan masuk pada uraian materi. Itu adalah metode dana tetap. Kita akan belajar mengenai metode dana tetap atau sering disebut dengan metode impres. Metode dana kas kecil itu ada dua. Ada pembentukan dana kas kecil ada dua jenis atau dua metode yang digunakan. Ada yang disebut dengan metode dana tetap atau metode impres, dan kedua adalah dana tidak tetap atau berubah-ubah atau fluctuation. Jadi yang akan kita bahas khusus untuk hari ini adalah mengenai metode dana tetap. Perhatikan, metode dana tetap adalah metode pembukuan dana kas kecil di mana rekening dana kas kecil itu jumlahnya selalu tetap. Nah, jadi di sini ditekankan bahwa pada metode dana tetap, dana kas kecil itu jumlahnya tetap. Makanya disebut sebagai metode dana tetap. Nah, setiap pengeluaran kas kecil yang terjadi, pemegang petty cash tidak langsung mencatatnya, tetapi hanya sekedar mengumpulkan bukti transaksi pengeluarannya. Berbeda dengan metode fluktuasi atau metode berubah-ubah. Nah, di sini pencatatan dilakukan pada saat pengisian kembali kas kecil. Nah, jadi di sana pada metode dana tetap dia hanya mengumpulkan bukti transaksi setiap terjadinya transaksi. Akan tetapi baru nanti dilakukan pembukuan atau pencatatan ketika dana kas kecil itu akan diisi kembali. Yang mana jadi besar kas kecil itu selalu sama atau tetap. Saya berikan contoh. Misalnya pada saat awal kita membentuk dana kas kecil adalah 5 juta. Sudah? Nanti setelah beberapa waktu maka terjadi yang namanya transaksi. Ya, ada yang namanya pengeluaran kas kecil. Nah, di sana pada saat misalkan dia 5 juta, nanti pada saat mengisi kembali nominalnya juga harus total saldo ditambah dengan pengisian adalah 5 juta. Saya beri contoh. 5 juta pengisian, pengeluaran adalah 4.900.000. Ya, berarti sisanya adalah 100.000. Pada saat kita mengisi kembali dana kas kecil itu totalnya nanti juga harus 5 juta. Berarti pengisian kembali sebesar 4.900.000 sesuai dengan pengeluaran. Bisa dipahami maksudnya metode dana tetap? Kita teruskan ya. Nah, metode dana tetap di sini ada ciri-ciri metode dana tetap. Ciri-ciri metode dana tetap antara lain yaitu 1. Dana kas kecil dilakukan dengan penarikan cek yang sama jumlahnya. Bukti-bukti penggunaan dana kas kecil dikumpulkan oleh pengelola kas kecil. Yang
kedua, pengisiannya dengan dana kas kecil yang telah digunakan sehingga jumlah dana petty cash kembali kepada jumlah yang ditetapkan semula. Seperti yang saya katakan tadi, kalau misalnya 4.900.000, maka akan diminta kembali dana kas kecil itu adalah 4.900.000, sehingga nanti saldonya kembali tetap. Kenapa saldo tetap? Karena sisa saldo yang 100.000 ditambah dengan pengeluaran yang 4.900.000 diminta kembali, nanti saldonya menjadi 5 juta. Selanjutnya, prosedur pengelolaan dana kas kecil yang dilakukan dalam metode Pinterest. Pertama, pembentukan dana kas kecil di mana pemegang kas nanti diberi sejumlah uang tunai yang nantinya untuk pembayaran atas pengeluaran yang diperkirakan bisa memenuhi kebutuhan dalam waktu tertentu. Jadi akan diberikan dana kas kecil ya secara tunai yang mana diperkirakan mampu untuk ya memenuhi pembayaran atau pengeluaran pada waktu tertentu sudah ditentukan. Apakah dia biasanya 1 bulan, maka diperkirakan bahwa mampu memenuhi kebutuhan itu. Yang selanjutnya, dana kas kecil dipergunakan untuk pembayaran transaksi pengeluaran. Ya, setelah dana kas kecil habis atau hampir habis, kasir membentuk kembali dana kas kecil, mengisinya sejumlah jumlah nominal pengeluaran. Jadi maksudnya di sini seperti yang saya katakan tadi, ya, bahwa berapa pengeluaran begitu juga akan diminta kembali. Sampai di situ ada yang mau ditanya? Sampai di situ ada yang mau ditanya itu mengenai daripada pengisian kas kecil? Saya berikan kesempatan. Ada yang lain? Ya, ada. Sudah paham? Paham. Paham. Ya. Nah, kita teruskan kalau sudah paham. Nah, ini contoh pembentukan dana kas kecil. Ya. Nah, tadi dikatakan bahwa setiap pengeluaran itu tidak langsung di jurnal, tapi ditunggu nanti pada saat pengisian kembali, di situ akan dibuatkan jurnal. Ya. Di situ ada contohnya. Pada tanggal 1 Maret, PT ABC membentuk dana kas kecil sebesar 1 juta. Maka jurnal yang harus dibuat untuk mencatat pembentukan dana kas kecil adalah yaitu Maret kas kecil 1 juta. Selanjutnya untuk masuk ke kredit kas sebesar 1 juta. Nanti akan diperjelaskan ketika Anda masuk pada contoh daripada penyelesaian daripada pembuatan jurnal. Nah, jadi misalnya kas kecil 1 juta masuk sebelah debit, berarti masuk karena diminta, dan kas keluar sebesar 1 juta masuk sebelah kredit. Ya. Itu adalah pada saat pembentukan kas kecil. Nah, ketika ada pengeluaran, contoh pengeluaran di situ pada tanggal 15 Maret pemegang kas kecil mengajukan permintaan kembali kas kecil, ya. Permintaan kembali itu sesuai dengan jumlah pengeluaran. Di situ sudah dibuatkan jumlah pengeluarannya. Misalnya yang mana di sana adalah 87.000 untuk pengeluaran kas kecil, ya. Mengajukan permintaan kas kecil 87.000, yang mana 87.000 itu misalnya adalah di sana biaya pos 44.000, biaya angkut pembelian 18.000, perlengkapan kantor 20.000, macam-macam biaya 5.000. Jurnal yang harus dibuat, ya berarti karena diisinya Maret, maka biaya pos ini ya sudah dibuatkan di situ, ya. Di sini 44.000, 18, 20, 5.000 semuanya masuk sebelah debit, dan permintaan kas itu adalah sebesar 87.000. Itu contohnya, ya, untuk pembuatan daripada jurnal. Nah, selanjutnya dana kas kecil harus diisi kembali pada setiap akhir tahun buku tanpa memandang jumlah kas yang masih tersisa. Pengisian kembali pada akhir tahun buku diperlukan
agar semua pengeluaran yang terjadi sejak pengisian yang terakhir sampai akhir tahun buku dapat dilaporkan dalam laporan keuangan. Ya. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa penerapan cara pengelolaan kas kecil seperti dilukiskan di atas akan memperkuat pengendalian intern karena akuntan intern dapat melakukan pemeriksaan mendadak untuk menghitung kecocokan kas yang sesungguhnya ada dengan yang seharusnya ada dalam kas kecil. Bukti-bukti pengeluaran kas tidak mungkin dapat digunakan kembali untuk meminta penggantian kas karena bukti yang telah dipertanggungjawabkan selalu diberi tanda telah dibayar. Jadi di sana kas kecil itu perlu yang namanya daripada pengendalian intern. Ya, pengendalian. Mengapa? Karena kas kecil juga bisa dikorupsikan, bisa disalahgunakan. Maka setiap pengeluaran kas kecil wajib dibuatkan bukti transaksi. Ya, wajib dibuatkan bukti transaksi. Ya. Apapun yang kita keluarkan untuk untuk pembelian peralatan yang digunakan untuk kas kecil wajib dibuatkan bukti transaksi. Karena bukti transaksi itu adalah merupakan bukti yang sah, ya, yang mana mengatakan bahwa memang betul pengeluaran itu sebesar yang tertera. Maka ketika Anda misalnya sebagai pemegang kas kecil, setiap pengeluaran yang kamu lakukan wajib mengambil bukti transaksinya. Kenapa? Karena pada saat nanti kamu membuat jurnal, wajib dilampirkan, ya, sebagai bukti yang mengatakan bahwa memang betul itu pengeluaran sesuai dengan laporan yang Anda buat. Setiap pengeluaran yang tidak memiliki bukti transaksi itu dianggap tidak sah. Tetapi baru dikatakan sah kalau misalnya setiap apa pengeluaran kamu ambil bukti transaksinya. Sekecil apapun itu wajib menggunakan bukti transaksi. Untuk apa dulu daripada kas kecil? Untuk apa kas kecil? Untuk transaksi. Untuk transaksi. Ada lagi yang lain? Kas kecil digunakan untuk apa? Pusatkan suaranya. Kas kecil digunakan untuk apa? Untuk pengeluaran yang relatif kecil, yang tidak efektif kalau dia menggunakan cek, ya kan? Nah, itu diingat terus bahwa kas kecil itu digunakan untuk pengeluaran yang relatif kecil dan tidak efektif kalau menggunakan cek. Coba berikan contoh pengeluaran yang bisa digunakan dari kas kecil. Pembelian apa? Coba. Kalau di kantor pembelian apa yang bisa digunakan untuk kas kecil? Peralatan contohnya apa? Map, betul. Ada lagi? Spidol, betul. Ada lagi? Hektar, HVS. Ada lagi? Ya, boleh. Perhiasan kantor bisa. Jadi semua yang memang nominalnya kecil itu bisa digunakan kas kecil, ya, untuk membantu kelancaran kegiatan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Contoh yang lain misalnya membeli minum tamu, membayar ongkos taksi, semua digunakan kas kecil. Tetapi apa yang tidak boleh digunakan untuk kas kecil? Contohnya apa? Yang tidak boleh digunakan dana kas kecil. Ada yang tahu? Pembelian tanah, betul. Pembelian tanah tidak boleh digunakan kas kecil. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang lain? Contoh pembayaran gaji karyawan. Pembayaran gaji karyawan tidak boleh menggunakan dana kas kecil karena nominalnya itu sudah cukup tinggi. Tetapi mengenai pembelian peralatan, perlengkapan di kantor sesuai dengan ketentuan nominal yang sudah ditentukan, disitulah digunakan kas kecil. Ya, yang penting dia nominalnya sudah ditentukan dan tidak efektif kalau menggunakan cek, digunakan kas
kecil untuk membantu daripada kelancaran kegiatan organisasi atau perusahaan. Oke ya, jadi seperti itu dulu daripada pembahasan kita untuk kali ini mengenai daripada dana kas kecil. Silakan Anda bertanya. Silakan. Ada hal yang kurang jelas boleh ditanyakan. Apa saja yang mengenai daripada komunitas, beri kesempatan untuk bertanya. Silakan. Yang masih kurang jelas, yang menurut Anda misalnya ragu-ragu atau ada saran, saya berikan kesempatan. Ada? Baik, untuk mengecek kalian mengenai daripada kas kecil itu. Tadi apa bedanya dana tetap dengan tidak tetap? Apa bedanya dana tetap dengan tidak tetap? Nah, dana tetap itu adalah saldo nominalnya selalu dalam keadaan tetap, tidak berubah-ubah. Ya. Ini saya bilang bertanya, silakan bertanya. Ada lagi? Ada hal yang mau disampaikan? Coba bagus dan kamu masuk. Ada lagi? Nah, baik ya. Nah, jadi dari apa yang sudah kita pelajari ini, maka kita coba simpulkan. Kita ambil kesimpulannya. Kesimpulannya adalah ya, bahwa kas kecil itu adalah digunakan untuk pengeluaran yang relatif kecil dan tidak efektif kalau menggunakan cek. Nah, ya. Jadi pada dana kas kecil ada dua metode yang digunakan ya, untuk pembentukan dana kas kecil. Ada dua metode, yaitu metode dana tetap ya, atau disebut daripada sistem impres. Ya. Yang kedua adalah metode berubah-ubah atau fluctuation. Ya, maksudnya di situ berubah-ubah. Yang berubah-ubah itu adalah nominalnya. Kita akan mempelajari pada materi selanjutnya. Ya. Nah, itu kesimpulannya. Maka selanjutnya setiap dana kecil wajib menggunakan bukti transaksi. Ya. Setiap dana kecil wajib menggunakan bukti transaksi. Yang selanjutnya adalah bahwa ya, dana kas kecil itu adalah setiap ada pengeluarannya ya, baru diadakan daripada pencatatan atau penjurnalan sesuai daripada metode yang digunakan. Kalau dia metode dana tetap, maka pada pengisian kembali dibuatkan jurnal. Kalau dia metode fluktuasi, setiap daripada transaksi wajib membuat jurnal. Kesimpulan yang terakhir adalah bahwa pengisian dana kas kecil sesuai dengan pengeluaran yang dikeluarkan. Seperti itu ya, sudah bisa dipahami? Ya, jadi seperti itu dulu materi kita untuk kali ini. Nah, nanti saya akan mengirimkan ke WA group itu mengenai daripada soal atau ada beberapa tugas yang harus diselesaikan oleh siswa-siswi kami. Soal itu ada dua bentuk atau dua jenis. Satu adalah dalam bentuk kelompok. Bentuk kelompok itu nanti adalah dalam bentuk jurnal. Ya, itu Anda akan diberikan waktu selama 1 minggu. Pada saat nanti sebelum kita masuk itu sudah dipresentasikan. Dan untuk yang kedua adalah
dalam bentuk individu. Berarti masing-masingnya dalam bentuk tugas sendiri nanti akan dikirimkan. Saya berikan waktu selama 2 hari. Dan nanti kamu akan kirim kembali melalui WA group. Selanjutnya, ya, kita akan tutup. Sebelum kita tutup, saya ingatkan kembali itu mengenai daripada materi kita minggu depan. Supaya ada persiapan buat kamu, materi kita minggu depan itu adalah mengenai daripada metode dana tidak tetap atau berubah-ubah. Nah, di sana nanti kamu akan mempelajarinya, kamu akan membedakannya, ya, membedakan antara metode dana tidak tetap dengan metode tetap. Ya, kamu persiapkan, silakan kamu pelajari melalui buku atau melalui internet, ya, supaya ada persiapan untuk minggu berikutnya. Bagaimana? Siap? Siap. Demikian ya. Empat, dua, atake kau ibu. Nah, coba saya tampilkan daripada mengenai kelompoknya sesuai dengan kelompok yang terbentuk. Kelompoknya seperti ini di sini. Nanti kelompok yang satu seperti ini. Nanti dikirimkan daripada saya kirimkan soalnya melalui WA group ya. Kira-kira seperti itu daripada materi kita untuk kali ini. Kalau misalkan ada hal-hal yang perlu kamu sampaikan nanti kamu boleh melalui WA. Kalau ada hal yang mau ditanyakan juga boleh melalui WA. Ya. Coba ditanyakan. Kalau ada hal yang kurang jelas mulai daripada soal kita. Tapi ingat ya bahwa untuk individu adalah 2 hari. Saya berikan waktu mulai dari sekarang nanti pada hari Rabu berikutnya kamu sudah dikirimkan. Dan untuk kelompok adalah minimal sebelum kita masuk itu kamu sudah bisa selanjutnya. Demikian yang dapat disampaikan daripada mengenai materi kita hari ini. Dan coba siswa-siswi kami itu dan berhubungkan situasinya dalam bentuk seperti ini, tidak kondusif, berhubung karena corona seperti ini, maka coba kamu menjaga daripada kesehatan. Ya, kalau misalnya menjaga kesehatan itu menjaga imun, kalau misalnya keluar menggunakan masker, menjauhi kerumunan supaya kita terhindar daripada penyakit. Ya, bisa dipahami itu? Bisa, Bu. Nah, jadi seperti itu ya. Dan kalau misalkan suasana sudah mau maka kita sudahi pertemuan kita ini. Dan sebelum kita sudahi, ada baiknya kita berdoa dulu sebelum nanti berdoa supaya kita bisa terhindar dari segala hal yang tidak baik. Demikian dan selamat siang. Baik, kamu pimpin kita dalam doa. Baik, mari kita bersama. Kalian tunggu guru selanjutnya dan selamat siang. Sampai bertemu minggu depan.